Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulina Prastisya Stinjak, NIM E1121251013, kelas A. Mata kuliah Studi Literatur, dosen pengampu Dwi Surti Junida, ESOS MSI. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Studi Literatur. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, di mana fenomena ini nyata banget. Banyak sekali mahasiswa memilih scroll TikTok daripada mencari materi di Google Scholar. Masalahnya bukan di teknologinya, tetapi kebiasaan membaca yang kurang tepat dan kurang literasi. Saya mengambil materi tentang literasi akademik. Menurut Wingate 2012, menekankan bahwa kemampuan berpikir kritis dibangun dari proses membaca mendalam, bukan konsumsi informasi instan. Kalau terus-terusan mengandalkan ringkasan AI, mahasiswa hanya tahu apanya tapi nggak tahu mengapa dan bagaimana. Nyatanya seperti mahasiswa lebih cenderung ke AI daripada pikiran sendiri dan lebih berfokus ke AI daripada pikiran sendiri. Argumen kritis saya, teknologi boleh digunakan sebagai pintu masuk, tapi tidak bisa menggantikan proses berpikir kritis yang lahir dari membaca sumber primer secara mendalam. 2. Banyak peneliti hanya copy-paste teori tanpa benar-benar memahami konteks aslinya yang disebut kutip dekoratif. Teori Maslow sering dikutip dalam penelitian motivasi belajar. Dalam penelitian ini, banyak yang tidak sadar bahwa Maslow sendiri tidak pernah menggambarkan bahwa hierarkinya sebagai piramida. Itu pun interpretasi orang lain. Pemahaman literatur yang dalam membantu peneliti, satu, membangun argumen yang koheren, yang kedua, menghindari distorsi teori, yang ketiga, menghasilkan sintesis yang original. Argumen kritik saya, literatur bukan sekedar daftar literasi, melainkan fondasi berpikir. Penelitian yang kuat dimulai dari membaca yang jujur dan kritik terhadap sumber. Yang ketiga, di era sekarang informasi melimpah tapi kualitasnya tidak merata. Ini disebut information overload. Konsepnya di sini saya memakai konsep literasi informasi. Menurut All 1989 mengajarkan kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Contoh nyata seperti pandemi COVID-19. Banyak informasi tentang vaksin beredar di media sosial yang tidak validasi, diverifikasi. Penelitian Rosenberg et al. 2020 menunjukkan bahwa literatur informasi yang rendah berbanding lurus dengan mudah percaya hoaks. Argumen kritik saya, masalahnya bukan hanya kemampuan mencari sumber, tetapi juga keberanian untuk skeptis terhadap informasi yang tampak meyakinkan sekalipun. Yang keempat, novel adalah nyawa sebuah peneliti. Tanpa kebaruan, penelitian ini hanya pengulangan. Cara menemukannya bukan dengan asal berbeda, tapi dengan membaca secara sistematis untuk menemukan celah. Konsep yang saya gunakan adalah research gap. Bisa berupa 1. Gap metodologis, 2. Gap konteks atau lokasi, 3. Gap variabel yang belum diteliti, yang keempat, gap waktu. Contoh nyata, banyak peneliti tentang motivasi belajar dilakukan di kota besar. Konteks mahasiswa di daerah 3T yang punya tantangan berbeda itu bisa jadi novelty. Argumen kritis saya, novel tidak harus revolusioner, kadang mengulang penelitian di konteks berbeda dengan pendekatan. Lebih segar sudah cukup, makna asalkan kita bisa menjelaskan mengapa itu penting. Yang kelima, ini pertanyaan yang relevan banget dan saya punya posisi yang jelas. AI membantu, tapi dengan syarat AI seperti ChatGPT. Memang
powerful, bisa merangkul jurnal, menyarankan referensi, membantu struktur tulisan, tapi ada risiko serius. Mahasiswa jadi konsumen pasif yang menerima output AI tanpa berpikir kritis. Dari perspektif etika akademik, ada prinsip intellectual honesty bahwa proses berpikir dan menulis itu bagian dari pembelajaran itu sendiri, bukan hanya hasilnya. Menurut Stanford 2023, menemukan bahwa mahasiswa yang terlalu mengandalkan AI untuk menulis esai menunjukkan penurunan kemampuan argumentasi dalam ujian lisan. Argumen kritis saya, AI seharusnya berfungsi seperti kamus atau kalkulator, alat bantu, bukan pengganti otak. Yang berbahaya adalah ketika kita berhenti bertanya dan mulai menyarankan proses berpikir sepenuhnya ke mesin. Sekian dari saya, terima kasih. La Habana, al